Ini menyelesaikan apa yang kami tuntut. Yang tuntut ini bukan secara material gitu ya. Nah, yang material ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan turut tergugat gitu ya. Banyak kerugian warga ini. Salah satunya adalah kerugian imaterial tentunya. Itu sangat mencekam di sini ini sebelum kami melakukan upaya-upaya itu. Seperti itu. Oke, mungkin nanti setelah sidang mungkin warga harapannya kan menang, misalnya istilahnya seperti itu. Nanti ke presiden nanti dampaknya bakal seperti apa, Bang? Sebagaimana rekan-rekan bisa cek di SIPP ya, bahwa ada 8 poin yang kami tuntut itu. 5 poin yang ada di SIPP mungkin rekan-rekan sudah lihat ya, bahwa kami meminta kepada presiden itu membersihkan beberapa poin saja yang penting, membersihkan pemerintah daerah dari pejabat-pejabat korup. Mengapa kami mengajukan itu? Pada saat kami melakukan audiensi, sekali lagi saya tegaskan, kami melaporkan, kami mengadu, kami meminta pertolongan, meminta perlindungan kepada Pemda Kabupaten Tangerang. Bayangkan oleh rekan-rekan, itu bisa-bisanya para pejabat-pejabat itu masih berpikir untuk meringkus kami. Saya adalah saksi di sana karena saya membawa warga itu ke hadapan mereka. Masih berpikir untuk meringkus kami, untuk menjadikan kami sebagai tertuduh gitu ya. Nah, itulah makanya salah satunya adalah membersihkan pejabat-pejabat yang ada di Pemda Kabupaten Tangerang dari perilaku-perilaku yang buruk seperti itu. Bang, maksudnya itu apa yang dikatakan Pemkab ketika itu pertemuan? Cenderung mengambang. Salah satu yang disampaikan oleh Soma Atmaja, PLH Sekda, mereka akan menanyakan, katanya mereka akan menanyakan kepada Sekdes dan Kades, ya. Nah, tapi tidak ada, berlanjutannya nggak ada, gitu ya. Tidak ada satupun mereka itu menindaklanjuti laporan kami. Pertemuan itu kapan? Agustus 2024, Sejak pagar laut. sebelum ramai ya, pagar lautnya sudah ada, gitu ya. Nah, gitu. Bang, dari sikap ambigu yang disampaikan Sekda, apakah warga menduga mereka itu setali 3 uang? Menduga kuat. Kami sudah memiliki bukti-buktinya, ya itu kami menduga kuat mereka memang setali 3 uang. Makanya kami meminta kepada Presiden tergugat 1 itu untuk membersihkan Pemda Kabupaten Tangerang dari pejabat-pejabat korup, seperti itu. Bang, ini City dan Lawsuit ini dilayangkan juga sebagai bentuk merasa mungkin nanti Barreskrim hanya akan berhenti di Kades aja sih, Bang, atau gimana? Mudah-mudahan Barreskrim memeriksa tersangka lain. Ya, saya pun sudah menyampaikan bahwa ada pelaku-pelaku lain terkait dengan yang memproses sertifikat, terkait dengan di tataran kebijakan, karena tidak mungkin tanpa ada kebijakan sertifikat itu tidak akan mungkin muncul, gitu loh. Bang, detailnya terkait dugaan intimidasi dan pemerasan ini seperti apa, Bang? Pemerasan itu salah satu contoh. Warga kami sebelah saya ini diperas untuk membuat hanya SPPT. Ya, hanya SPPT ini dikenakan biaya 30 juta. Sudah dibayar oleh beliau ya, 30 juta sekian ya. 30 juta 800, tapi SPPT-nya malah beralih ke orang lain. Gitu ya. Nah, ini hanya salah satu, banyak kejadian yang seperti itu. Ada yang diminta 100 juta untuk membuat satu sertifikat dan sebagainya. Oke. Banyak lah. Kalau pemerasan ini terkait dengan ini ya, Bang, ya, penggusuran lahan ya. Pengurusan surat. Untuk Karena Kades ini kan menjadi calo juga. oke. Ya, karena dia menjadi calo, dia tahu bagaimana surat-surat warga, kepemilikannya seperti apa, ditawarkan untuk membuat surat, kemudian dipatok harganya yang tinggi. Oke. Dan itu kami sudah laporkan kepada Pemda Kabupaten Tangerang. Tidak ada perlindungan dari mereka. Seperti itu. Untuk pemerasannya, kalau intimidasinya? Intimidasinya itu dilakukan dari aparat-aparat desa, RT, RW, staf-staf desa. Itu mengancam akan menguruk tanah warga yang tidak ikut skema relokasi. Gitu ya. Jadi kalau tidak ikut relokasi, rumah diuruk. Nah, ancaman-ancaman seperti itu akhirnya
kebanyakan dari kami yang awalnya bukan 55, awalnya 120, akhirnya mundur mengambil relokasi seperti itu. Bang, soal lain Bang, yang KKP menyebut pemasangan pagar laut oleh perorangan sehingga mendenda Arsin dan bawahannya 48 miliar. Bukan perusahaan yang masang menurut KKP. Kalau masalah pemasangan pagar laut gitu ya, data fakta yang kami peroleh itu memang mandor utama adalah Arsin. Itu sejak dari 2021. Ya, itu memang Arsin yang melakukan. Bicara masalah siapa yang membiayai, karena itu pasti bukan 1 miliar 2 miliar gitu ya. Nah, itu kami persilahkan Barreskrim untuk memeriksa. Yang pasti Arsin sangat tidak mungkin jika dia menggunakan dana pribadi, apalagi pakai dana desa gitu ya. Sangat tidak mungkin menurut saya. Nah, oleh karena itu ya itu ranah penyidik Barreskrim lah, dari mana biaya-biaya itu. Seperti itu. Kalau taksiran dari Ahmad, mungkin biaya untuk pemasangan pagar laut itu berapa? Menurut perhitungan kami, dana itu sekitar ya 50 sampai 60 miliar. Seperti itu ya. Sehingga tidak mungkin ya Pak, pakai Arsin. Tidak mungkin Arsin biaya sendiri. Nah, itu sekali lagi saya sampaikan, itu ranahnya penyidik. Silahkan penyidik yang memeriksa dari mana itu dana-dana itu. Seperti itu. Ya 60 bisa sampai 70 miliar mungkin menurut saya. Dan itu mungkin saat ini Arsin lagi dikejar gitu ya, pertanggungjawabannya gitu ya. Ya itu sekali lagi itu urusan Barreskrim lah, bukan urusan kami. Seperti itu. Cukup.